Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakognosi. Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya. Siswa-siswiku kelas 12 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, untuk melanjutkan mata pelajaran farmakognosi di bab yang kedua ini, yaitu tentang ekstrak dan tinktur. Namun pada video kali ini, di sesi yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ekstrak, kemudian nanti di sesi yang kedua tentang tinktur, kemudian nanti di sesi yang ketiga tentang penerapan ilmu dari tinktur. Demikian, nanti bisa disimak video dari Bapak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran farmakognosi di bab yang kedua ini. Di season yang pertama ini Bapak akan membahas untuk materi di bab 2 ekstraksi dan tinktur. Kemudian untuk melanjutkan di bab tersebut, anak-anak nanti bisa melihat video tayangan ini di YouTube atau nanti bisa Bapak bagikan di Google Classroom. Agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yaitu untuk mengulas materi tentang yang terkait ekstrak dan tinktur. Kemudian yang kedua adalah pengenalan salsifera, yaitu nantinya ada hubungannya penerapan ilmu ekstraksi untuk digunakan dalam membuat sediaan atau manfaat dari bunga sensifera atau salsifera, yaitu memiliki potensi menurunkan kadar CO2 dalam asap rokok, senyawa aktif propion glikosida berperan dalam menyerap zat racun. Penelitian ini yang dilakukan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang disingkat dengan NASA, mampu menyerap 107 jenis unsur berbahaya ataupun virus atau radikal bebas. Kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah vakum evaporatori, kemudian ada corong beker, dan sampai dengan bahan untuk penyaringnya. Kemudian pembuatan hasil dan kesimpulannya nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian di season break Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Setelah mempelajari bab tersebut, siswa-siswi akan mendapatkan yang pertama, mampu memahami cara pembuatan sediaan ekstrak dengan benar. Yang kedua, membuat sediaan ekstrak dengan benar, memahami cara pembuatan sediaan tinktur. Kemudian yang keempat, membuat sediaan tinktur dengan benar. Kemudian ekstraksi, kita masuk ke ekstraksi. Sebelum membahas tentang tinktur, kita apa itu ekstraksi? Definisi dari ekstrak dalam Farmakope Indonesia edisi yang keempat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Pengertian lain dari ekstrak yaitu sediaan kering yang disebut dengan ekstraktum sicum, kemudian yang kental disebut dengan ekstraktum spisum, atau cair yang disebut dengan ekstraktum liquidum, dibuat dengan menyari Simplicia nabati ataupun hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari secara langsung. Kemudian cairan penyari yaitu yang sering atau umum digunakan adalah disebut dengan yang pertama adalah air, yang kedua adalah ether, kemudian yang ketiga adalah campuran dari etanol. Kemudian contoh dari ekstrak yaitu contoh ekstrak yang kering adalah aloe extractum, kemudian ada
Ray extractum, kemudian ada contoh ekstrak yang kental yang disebut dengan Baladon extractum, kemudian Hoekschiami extractum, kemudian contoh ekstrak cair yaitu ada Cinnahone extractum, kemudian Kolai extractum, kemudian ada Stramoni extractum. Kemudian pembuatan dari ekstrak itu tersendiri, yang pertama adalah pembuatan serbuk dari Simplicia. Pembuatan serbuk Simplicia dimaksudkan untuk memperluas permukaan Simplicia yang kontak dengan cairan penyari. Proses penyerbukan dilakukan sampai derajat kehalusan serbuk yang optimal. Kemudian yang poin yang B, pembuatan pelarut atau cairan penyari. Pelarut atau cairan penyari menuntunkan senyawa kimia yang akan terekstraksi dan berada dalam ekstrak. Dengan diketahui senyawa kimia yang akan diekstraksi atau yang digunakan berkhasiat akan memudahkan proses pemilihan cairan penyari. Kemudian yang C, proses ekstraksi atau pemilihan cara ekstraksi. Cara ekstraksi yang dipilih ikut menentukan kualitas ekstrak yang diperoleh. Dalam memilih cara ekstraksi harus diperhatikan prinsip-prinsip ekstraksi, yaitu mencari senyawa aktif sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya hingga diperoleh efisiensi ekstrak. Kemudian yang D, separasi dan pemurnian. Separasi atau pemisahan dan pemurnian merupakan salah satu proses yang diperlukan terhadap ekstrak dalam rangka meningkatkan kadar senyawa aktifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak umumnya dilakukan untuk membuat sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, dan sediaan padat lainnya. Kemudian pengeringan ekstrak dapat dilakukan dengan penambahan bahan tambahan non-native herbal, drug preparation, atau tanpa penambahan bahan tambahan atau native herbal drug preparation. Kemudian ada penentuan rendemen ekstrak. Rendemen ekstrak dihitung dengan cara membandingkan jumlah ekstrak yang diperoleh dengan Simplicia awal yang digunakan. Rendemen ekstrak dapat digunakan sebagai parameter standar mutu ekstrak pada setiap batch produksi maupun parameter efisiensi ekstrak. Kemudian contoh dari ekstraksi ini nanti Bapak akan contohkan pada penerapan ilmu ekstraksi dalam pembuatan mengekstrak dari daun salsifera volume sebagai penurun gas CO2 dalam asap rokok. Nanti jurnal terkait dengan penelitian tersebut nanti Bapak bagikan dan Bapak share di Google Classroom. Dan slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak yaitu yang pertama faktor biologi, ada identitas jenis atau spesies, yang B lokasi tumbuhan asal, yang C periode pemanenan hasil tumbuhan, yang D penyimpanan bahan tumbuhan, kemudian yang E umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. Adapun faktor kimia yang mempengaruhi mutu ekstrak, yang pertama adalah faktor dari internal. Yang A jenis senyawa aktif dalam Simplicia, yang B komposisi kualitatif senyawa aktif, yang C komposisi kuantitatif senyawa aktif, yang D kadar total rata-rata senyawa aktif. Kemudian yang kedua faktor eksternal, yang A perbandingan ukuran alat ekstraksi, kemudian yang B ukuran kekerasan dan kekeringan Simplicia, yang C pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, kemudian yang D kandungan logam berat, yang E kandungan pestisida. Kemudian rendemen adalah yang tadi sudah bahas, kita bahas kembali. Rendemen ekstrak adalah perbandingan jumlah kuantitas ekstrak yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman. Kemudian perhitungan rendemen menggunakan satuan persen. Semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan, menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan biasanya perbandingan terbalik dengan jumlah rendemen yang dihasilkan.
Semakin tinggi rendemen yang dihasilkan, maka semakin rendah mutu yang didapatkan. Adalah rumus dari perhitungan rendemen. Kemudian tabel besaran rendemen beberapa jenis tanaman hatsiri. Ini adalah tabel dan nilai dari setiap rendemen. Yang sudah terstandar adalah nilainya seperti yang kalian bisa lihat di monitor paling pojok sebelah kanan. Ini adalah bersumber dari buku dengan judul Memproduksi 15 minyak hatsiri. Ini Bapak contohkan sumbernya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua adalah tinktur. Tinktur itu tersendiri definisinya adalah sediaan cair yang dibuat secara maserasi atau perkulasi simplicia hewani atau nabati dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera dalam masing-masing monografi dibuat 10% sampai dengan 20% zat berkhasiat keras. Tinktur itu tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada tinktur asli, yaitu secara maserasi atau perkulasi, contohnya kopi tinktur, valerian tinktur, cinnamomoni tinktur. Kemudian tinktur yang tidak asli dibuat melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan pelarut tertentu, contohnya lodi tinktur, skealis tinktur, kemudian adalah komuntitil tinktur. Kemudian cara pembuatannya bisa menggunakan cara maserasi atau dengan perkulasi. Kemudian nanti akan Bapak contohkan untuk menerapkan ilmu tinktur, yaitu dengan karakterisasi minyak biji labu kuning. Jadi nanti ada penelitian untuk mengambil ekstrak atau sediaan obat dari biji labu kuning secara ilmu dari penerapan tinktur itu tersendiri. Nanti Bapak share penelitiannya di Google Classroom. Kemudian ini adalah video, nanti juga Bapak akan share di Google Classroom. Ini adalah langkah-langkah yang Bapak bisa contohkan dalam penerapan ilmu ekstrak ya. Di sini Bapak menggunakan salsifera. Salsifera juga bukan tanaman yang asing di Indonesia dan banyak tumbuh di berbagai wilayah. Bisa juga digunakan untuk membuat seperti rempeyek untuk penambah cita rasa, dan kadar kandungan nilai gizinya bisa ditambahkan dengan salsifera. Namun di penelitian yang dilakukan oleh NASA ini, salsifera untuk digunakan untuk menurunkan kadar CO2 dalam asap rokok. Terdapat senyawa aktif pragnan glikosida berperan dalam menyerap racun. Kemudian penelitian sebelumnya dilakukan oleh NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, menunjukkan bahwa mampu menyerap 107 jenis unsur berbahaya atau radikal bebas. Alat yang digunakan diantaranya yaitu ada vacuum evaporatori, dan kemudian ada corong beker, kemudian ada kertas saring, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada gunting, kemudian ada timbangan bahan, oven, dan lain-lain. Kemudian bahannya daun lidah mertua atau salsifera, kemudian klorofrom, kemudian ada metanol, kemudian ada filter rokok, dan aquabides. Kemudian untuk slide yang selanjutnya, ini Bapak contohkan gambaran tadi alat-alat yang digunakan dalam proses penelitian. Ini yang belum kenal alat-alatnya, berikut adalah alat-alat yang digunakan. Retrovari evaporator ini adalah alatnya seperti ini. Siswa-siswi bisa melihatnya di gambar
rotary evaporator adalah gambarnya seperti ini, pojok sebelah paling kiri. Kemudian timbangan bahan ini di sebelahnya bentuknya seperti ini. Kemudian ada corong beker adalah seperti pada gambar yang di tengah ini. Kemudian ada filter rokok yang digunakan, filter rokoknya adalah seperti ini. Jadi nanti si salsifera ekstraknya yang sudah diambil itu nanti dimasukkan ke ini yang warna biru ini, untuk nantinya saat asap rokoknya dihisap kemudian melalui pemfilteran dari rokok ini, nanti ini bisa kandungan CO2 nya bisa diserap melalui si sediaan dari cairan salsifera tersebut. Kemudian alat selanjutnya ada yang dinamakan analyzer. Analyzer adalah seperti ini. Jadi nanti dimasukkan ke alatnya dan nanti dibaca di sini di digital monitornya besarannya berapa persen. Kemudian nanti ini sebelahnya adalah alat analyzer, nanti keluar hasilnya di sini. Kemudian nanti dimasukkannya di sini sediaan yang mau kita teliti. Timbangan bahan kalian sudah biasa melihatnya di lab, timbangan bahannya adalah seperti ini. Kemudian bahan-bahan yang digunakan ini adalah contoh bahan, zat penyarinya atau tambahannya, zat kimianya. Ada yang disebut dengan kloroform. Kloroform adalah bentuknya seperti ini, kemasannya seperti ini, namun ada kemasan lain. Namun yang Bapak contohkan yang ada di gambar bentuk dari sediaan kloroform adalah seperti ini. Kemudian zat penyari lainnya yaitu adalah metanol. Metanol adalah seperti ini. Kemudian tambahannya adalah aquabides, kemasannya dan bentuknya seperti ini. Kemudian yang belum pernah lihat salsifera atau lidah mertua adalah bentuk daun dan tanamannya adalah seperti ini. Kemudian kita masuk ke prosedur pembuatan ekstrak lidah mertua yang sudah kering, dipotong kecil-kecil, ditimbang sebanyak 500 gram, lalu dimaserasi dengan 1000 ml pelarut kloroform selama 24 jam pada suhu ruangan 20-25 derajat Celcius, dengan sekali dilakukan pengocokan defatting untuk menghasilkan lemak dan minyak, disaring dengan corong beker. Hasil filtrasi dimaserasi dengan 1000 ml pelarut campuran metanol dan air 7,5 banding 2,5 selama 3 kali 24 jam pada suhu ruangan dengan sesekali diaduk pengocokan, disaring dengan corong beker, kemudian divakum evaporator pada suhu 78 derajat Celcius selama 1 jam sambil diawasi. Kemudian yang kedua, pengambilan cuplikan asap rokok dari rokok dengan filter dengan ekstrak dengan lidah mertua diperlakukan, dan tanpa ekstrak daun lidah mertua itu nanti dalam penelitiannya dikontrol, yang dihisap oleh sukarelawan lalu dihembuskan lagi ke dalam botol, kemudian diulangi hingga 10 kali hembusan. Kemudian 3 penentuan kadar gas karbon monoksida dalam rokok. Asap rokok yang ditampung dalam botol kemudian dibaca kadarnya dengan alat gas analyzer. Jadi nanti dimasukkannya ke sini yang sudah berisi asap, dan nanti asap itu yang akan diteliti dimasukkan ke alat yang disebut dengan analyzer. Nanti kemudian di sini di layar digitalnya ini nanti bisa terlihat kadar CO2 dan kandungan dari si asap tersebut. Catat kadar yang muncul dan dihitung rata-rata dari 10 kali pembacaan kadar dalam botol. Analisis data menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari kadar gas CO2 filter tanpa ekstrak dan filter yang mengandung ekstrak. Jadi nanti dibandingkan
Hasil penelitian dilakukan oleh NASA ini, hasil pengukuran kadar CO2 filter tanpa ekstrak yaitu bisa dilihat rata-rata dari pengukuran kadar CO filter tanpa ekstrak adalah 681,9 ppm. Hasil yang setelah dilakukan pengukuran dengan alat analisis terdapat kadar CO2 filter tanpa ekstrak adalah 6.819,9 ppm. Kemudian hasil penelitian, hasil pengukuran ekstrak gas CO filter dengan ekstrak salsifera, yaitu rata-rata pengukuran kadar CO filter dengan ekstrak adalah 634 ppm, sedangkan simpangan bakunya adalah 16,7332 ppm. Kemudian slide selanjutnya adalah pembahasan. Tujuan penelitian yaitu mengetahui potensi ekstrak daun lidah mertua atau yang disebut dengan salsifera dalam menurunkan kadar gas karbon monoksida dalam asap rokok. Dalam daun lidah mertua terdapat senyawa aktif pragnan glikosida yang mampu menurunkan zat racun menjadi beberapa senyawa organik, asam amini dan gula yang tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi daun lidah mertua, yaitu dilakukan dengan cara remasurasi dengan pelarut klorofrom, kemudian dengan campuran pelarut air dan metanol 7,5 banding 2,5. Pelarut klorofrom berfungsi sebagai pengikat senyawa non polar dan lemak yang terkandung dalam daun lidah mertua, sedangkan campuran berfungsi untuk mengikat senyawa aktifnya karena senyawa aktif pregnan glikosida bersifat agak polar sehingga dapat tersari maupun dengan pelarut yang sifatnya kepolarannya yang sama. Terus yang ketiga adalah residu. Hasil penyaringannya pada ekstraksi maserasi dengan klorofrom, dimaserasi bagi dengan pelarut campuran air dan etanol selama 3 kali 24 jam dengan sekali dikocok. Kemudian yang keempat adalah proses evapolarisasi. Kemudian metanol akan menguap dan digunakan di kondensor, kemudian mengalir menuju ke wadah yang disediakan. Proses evapolarisasi berakhir ketika sesudah tidak ada lagi peristiwa atau kondensi pada kondensator. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada uji potensi didapatkan hasil yang diberi ekstrak yaitu sebesar 630,4 ppm, sedangkan yang tidak diberi ekstrak yaitu 681,9 ppm. Kemudian dari hasil penelitian didapatkan penurunan kadar karbon monoksida yaitu 61,6 ppm per setiap batang rokok dengan berat 1 gram. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun salsifera memiliki potensi menurunkan kadar gas karbon monoksida dalam setiap rokok. Kemudian ini adalah nanti tugas kelompok, carilah sebuah jurnal penelitian ekstrak yang sudah pernah dipelajari pada materi Galenika ekstrak sebelumnya, dan kemudian dianalisis meliputi pendahuluan, alat dan bahan yang digunakan, cara pembuatan, hasil dan kesimpulan. Disajikan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan di depan kelas. Tetapi karena ini masih proses belajar mengajar secara daring, jadi nanti untuk disajikannya dalam bentuk video.
Jadi nanti setiap kelompok mengumpulkan hasil analisis jurnal dikumpulkan lewat video. Kemudian slide selanjutnya yaitu selesai untuk pembahasan di sesi yang pertama ini untuk membahas ekstrak dan tinktur. Kemudian nanti di sesi yang kedua nanti dilanjutkan untuk membahas tinktur untuk lebih mendalami ilmu dari tinktur itu tersendiri. Jangan lupa untuk dicatat materinya kemudian dipelajari. Terima kasih.